Pagi, Bu. Udah pada sarapan belum? Udah, Bu. Udah, biar semangat. Kita belajar hari ini. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelas pimpin. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lady. Sekarang kita absen dulu ya. Oke. Lady Marsyanda, Hadir, Bu. Vina Wisyanti, Hadir, Bu. Sadrina, Hadir, Bu. Hanan. Hadir. Oke, semuanya berarti hadir ya. Terus kita pasang dulu ya. Iya, Bu. Bisa, Bu. Mau dibantu, Bu? Udah bisa. Oke, udah terlihat ya. Oke, sebelumnya di sini kita sudah memasuki bab baru ya, yaitu mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya dalam kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya itu kan kita membahas dinamika litosfer. Sekarang kita udah bab baru dinamika atmosfer dan dampaknya dalam kehidupan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, di sini ada yang tahu nggak atmosfer itu apa? Yo, Lapisan, Bu. lapisan apa tuh? Ayo ini lapisan bumi. Itu, Bu, langit, bukan Bu, langit. Ya, bisa. Yang Ayo ada inget-inget lagi, ini pelajaran kelas 7 loh. yang Kita ada inget. di awan, Bu. Ya, bisa. Udara. Ya, betul Bina. Kita jelaskan dulu itu apa. Itu atmosfer. Atmosfer itu berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara, dan spaya yang berarti lapisan. Nah, dari pengertian dari dua kata ini, kalian bisa simpulin apa itu atmosfer? Coba. Lapisan yang ada di udara. Bisa. Lapisan udara, Bu. Ya, betul Pina. Atmosfer itu adalah lapisan udara atau gas yang menyelimuti bumi. Jadi bumi itu dilindungi oleh atmosfer, ya kan? Jadi bumi itu enggak langsung ke luar angkasa gitu. Kalau misalnya bumi nggak dilindungi oleh atmosfer, angin yang ada di bumi itu bakalan kenceng banget. Nah, angin yang kenceng itu nggak bakal memungkinkan makhluk hidup seperti manusia, seperti kita ini untuk hidup di bumi, kan? Nah, pembentukan lapisan udara tersebut, ya, pembentukan atmosfer tersebut hanya dipengaruhi oleh daya gravitasi bumi, kan? Nah, atmosfer itu sebenarnya bukan cuma ada di bumi doang, di planet-planet lain juga ada, tapi kan gravitasinya itu kan berbeda ya dengan bumi. Jadi pembentuknya itu juga beda-beda ya. Nah, sekarang itu kita bakalan membahas klasifikasi dari atmosfer. Nah, atmosfer itu memiliki lapisan-lapisannya tersendiri. Nah, tebal keseluruhannya itu kira-kira kurang lebih adalah 1000 km dari permukaan laut. Bisa dilihat dari gambar ini. Bisa dilihat kan? Nah, ini itu diklasifikasikan berdasarkan temperatur atau suhu dari masing-masing ketinggiannya ya. Bisa dilihat. Nah, yang pertama itu ada troposfer. Troposfer itu paling dekat dengan bumi ya, paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, ketinggiannya itu antara 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Nah, itu jadi deket banget sama permukaan bumi ya. Nah, terus di troposfer itu merupakan tempat terjadinya gejala atau peristiwa cuaca. Nah, apa tuh gejala atau peristiwa cuaca itu? Bisa dilihat tuh dari gambar yang Ibu cantumin di PPT. Ya, betul, hujan. Terus ada apa lagi? Petir, ya betul. Ya, kayak hujan, petir, terus angin, ya betul, badai. Nah, di situ tuh tempatnya tuh di troposfer, terjadi gitu ya, di troposfer. Nah, terus di troposfer itu terjadi penurunan suhu udara sekitar 0 sampai 5, sekitar 0,5 hingga 0,6 derajat Celcius
ketika mengalami kenaikan setiap 100 meter atau biasa disebut gradien termometrik. Apa disebut apa? Gradien termometrik. Ya, betul. Jadi setiap kenaikan 100 meter suhunya itu bakal naik terus. Maksudnya bakal turun ya, suhunya bakal turun terus. Jadi di troposfer itu suhunya itu dingin. Nah, terus di lapisan troposfer itu terdapat lapisan tropopause yang letaknya di antara lapisan troposfer dan stratosfer. Nah, jadi ini misalnya troposfer. Nah, di sininya itu ada tropopause dulu. Nah, baru di atasnya ada stratosfer. Gitu. Ada pembatasnya. Nah, terus sekitar 80% massa atmosfer itu berada di lapisan troposfer. Nah, massa atmosfer itu apa? Jadi yang membentuk atmosfer itu sendiri. Nah, yang membentuk atmosfer itu adalah gas. Nah, gas-gas pembentuk atmosfer itu ada 78,1% itu nitrogen, kan? 21% itu oksigen, 0,9% itu argon, 0,03% itu karbon dioksida, dan 0,002% itu lainnya itu seperti gas metana, terus helium dan lainnya. Oke, lanjut. Ada stratosfer. Nah, stratosfer itu ada di atas tingkatannya itu troposfer ya. Nah, ketinggiannya itu antara 18 sampai 60 km di atas permukaan laut. Nah, di lapisan stratosfer ini terdapat lapisan ozon di ketinggian 35 km di atas permukaan laut. Nah, lapisan ozon itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Lapisan pelindung bumi bukan, Bu? Ya, betul. Nah, jadi lapisan ozon itu melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Bisa dilihat ya ada di gambar itu. Jadi stratosfer itu sangat penting ya buat manusia di bumi ini, buat makhluk hidup di bumi ini biar terlindung dari sinar ultraviolet yang sangat berbahaya itu ya. Nah, terus selanjutnya ada proses inversi suhu yang mana suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian. Nah, ini kebalikannya dari troposfer ya. Kalau troposfer dia itu setiap naik ketinggiannya itu kan dia turun suhunya. Nah, kalau di sini itu kalau setiap naik ketinggiannya suhunya itu juga naik gitu. Jadi di sini tuh panas ya. Di lapisan stratosfer itu panas. Terus terdapat lapisan stratopause yang letaknya di antara lapisan stratosfer dan mesosfer. Yang sama kayak tadi tropopause. Jadi stratopause juga itu berada di antara stratosfer, terus di sini stratopause, baru deh mesosfer di situ. Nah, selanjutnya ada mesosfer. Kalau dari gambar yang Ibu tampilin ini, mesosfer tuh fungsinya apa ya, Bu? Buat melindungi bumi dari meteor bukan, Bu? Ya, betul, Lady. Dari tadi Lady Ya, emang ya, Bu. udah baca-baca ya? Iya dong, Bu. Ikut GO, Bu. Oh. Maaf ya, aku anak MM. Oke, nah, ketinggian mesosfer itu di antara 60 sampai 80 km di atas permukaan laut. Nah, itu yang tadi udah disebutin sama Lady tadi, lapisan mesosfer itu merupakan lapisan pelindung bumi dari jatuhan meteor atau benda-benda angkasa di luar dunia. Nah, jadi mesosfer itu juga sangat penting ya buat bumi karena dia itu melindungi bumi itu dari jatuhnya meteor. Karena di mesosfer itu udaranya itu sangat padat ya, padat. Walaupun dia suhunya rendah, tapi dia itu di situ udaranya padat. Jadi dia itu melindungi bumi dari jatuhan meteor. Jadi setiap ada yang meteor mau masuk ke bumi, dia itu bakalan terbakar habis ya di mesosfer itu. Jadi nggak sampai ke bumi deh. Nah, terjadinya penurunan suhu ya kan. Jadi suhunya itu dingin, nah dan udara di sana itu padat ya. Nah, terus terdapat lapisan mesopause yang letaknya di antara lapisan mesosfer dan troposfer. Nah, ini seperti lapisan yang tadi, tropopause, stratopause. Nah, mesopause ini juga sama ya. Nah,
Selanjutnya itu ada termosfer. Nah, coba lihat lagi dari gambar yang Ibu tampilin nih. Kira-kira termosfer tuh apa ya? Ada apa gitu di termosfer? Aurora, Bu. Ya, betul, aurora. Coba ya ini auroranya. Iya, Bu. Nah, termosfer itu berada di ketinggian 80 sampai 800 km di atas permukaan laut. Nah, lapisan ini juga biasa disebut dengan lapisan ionosfer. Kenapa disebut ionosfer? Karena di lapisan ini tuh terjadi ionisasi ya, terjadinya ionisasi. Nah, ini karena terjadi ionisasi tersebut, maka muncullah aurora. Nah, aurora itu semakin terlihat kalau medan magnetnya itu semakin besar. Nah, makanya itu aurora itu cuma ada di kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi kita itu nggak bakal bisa lihat itu aurora. Oh iya, belum ya. Nah, selain kemunculan aurora itu, karena di termosfer terjadi ionisasi, nah jadi terjadi juga gelombang radiologi yang dimana di sini tuh sinyal-sinyal itu saling berbalikan ya, dari bumi nanti mantul lagi ke bumi lagi gitu. Nah, selanjutnya ini ada lapisan yang paling luar, paling jauh dari bumi, yaitu ada eksosfer. Ketinggiannya itu di antara 800 sampai 1000 km di atas permukaan laut. Nah, ini tuh paling jauh banget. Jadi dia itu letaknya berbatasan antara bumi dengan luar angkasa ya. Nah, lapisan eksosfer sering disebut juga dengan ruang antar planet dan ruang geostasioner. Nah, makanya disebut ruang geostasioner ini karena dia itu berbatasan antara bumi dengan luar angkasa gitu. Nah, karena dia itu udah paling luar dari bumi, dia itu gaya gravitasinya itu jadi sangat kecil di situ di eksosfer itu. Nah, di eksosfer itu tempat mengorbitnya satelitnya. Tuh lihat, bisa dilihat dari gambar itu ada satelit. Jadi satelit itu mengorbitnya itu di lapisan eksosfer. Nah, tuh kan kadang kita suka kebingungan gitu ya, lapisan itu kan kayak apa sih, bingung Bu yang mana dulu antara troposfer atau eksosfer. Nah, Ibu punya ini nih rumus, bisa dilihat ya, rumusnya itu tukang sate makan tempe enak. Nah, kita ambil dari huruf awalnya, tukang T berarti troposfer, sate S stratosfer, terus makan mesosfer, tempe termosfer, enak eksosfer. Nah, jadi nggak bingung lagi kan? Coba Ya, Bu. gimana tadi rumusnya? Tukang sate makan tempe enak. Nah, ya betul, bagus banget. Nah, jadi nggak bakalan ketuker nih yang mana dulu, antara troposfer atau eksosfer dulu ya Bu, atau termosfer dulu ya Bu. Nah, jadi Ibu kasih rumus ini biar diingat-ingat. Jadi kalau misalnya ada ulangan atau ujian, ingat ini rumus-rumusnya. Oke. Nah, selanjutnya dampak atmosfer dalam kehidupan kita. Nah, tadi udah Ibu jelaskan klasifikasi dari atmosfer sendiri, karakteristiknya, pokoknya dan juga ciri-ciri dari lapisan atmosfer itu sendiri ya. Nah, atmosfer itu pasti punya fungsinya dong, ada pengaruhnya dong buat kehidupan kita. Nah, sekarang Ibu pengen nugasin buat kalian, kalian cari nih ya, boleh nih cari di buku paket atau di LKS kalian, atau bisa searching di Google, bisa banget kalian cari apa itu dampak atmosfer dalam kehidupan kita ya. Bisa dicari. Kira-kira butuh waktu berapa nih? 3 menit cukup gak? 5 menit, Bu. 5 menit. Oke, 5 menit ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, Bu. Ya, Bu. Kalian cari dampak atmosfer dalam kehidupan.
pokoknya bebas kalian mau cari dari mana aja. Nanti setelah kalian dapat, kita bisa maju buat mempresentasikan hasil dari temuan kalian. Oke? Baik Bu. Nah, gimana nih? Udah 5 menit, pasti udah ketemu kan? Udah Udah, searching Bu. kan? Udah. Oke, sekarang siapa nih yang mau maju? Coba, siapa nih? Bu. Sasa Bu. Siapa nih? Jangan nunjuk-nunjuk dong. Mau maju Bu. Oke. Ya Bu, saya baru dikit Bu. Gak apa-apa, dikit juga. Oke, ibu tunjuk aja ya. Sadrina deh, Sadrina, yuk maju, yuk, jago banget nih. Malu saya Bu. Gak usah malu, ayo apa aja nih? Jadi dampak atmosfer dalam kehidupan itu untuk yang pertama untuk melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi seperti meteor atau komet. Terus yang kedua, mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan dengan cara menyerap serta memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Lalu yang ketiga, menjaga temperatur bumi dari suhu yang ekstrim. Yang keempat, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Fungsi ini sangat penting mengingat sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu yang kelima, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia seperti oksigen dan hidrogen yang diperlukan tumbuhan dan juga hewan untuk keberlangsungan hidup. Oke, silakan duduk. Terima kasih Sadrina. Ya, betul sekali tadi itu yang dipaparkan oleh Sadrina, dampak atau bisa disebut juga fungsi dari atmosfer buat kehidupan kita ini. Oke. Nah, sekian pembahasan kita mengenai klasifikasi dari lapisan-lapisan atmosfer dan juga dampaknya. Mungkin ibu sudah ini saja ya. Yang dari dulu kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu, makasih Iya, Bu. sama-sama. Jangan lupa makan Bu. Iya. Habis ini kalian pelajaran apa nih? Pelajaran olahraga Bu. Ya, segera ganti baju ya. Iya Bu. Hati-hati Bu. Awas jangan sampai cedera, oke? Iya Bu. Dadah Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.